Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ditutup dengan doa, izinkan Al-Fakir memberikan sedikit mauizah. Semoga ini manfaat buat Al-Fakir sendiri, umumnya khususnya buat jamaah sekalian, saudara-saudariku pada umumnya. Mobil khusus juga kepada keluarga besar daripada Bapak Wahid, Bapak Wahid ya, dan anak-anaknya, seluruhnya keluarga besar. Semoga semuanya tidak mendapat keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi kita setelah doa, kita doain orang tua kita yang telah wafat. Kita doain agar Allah berikan kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kemudian kita doain juga, jangan lupa saudara-saudari kita, orang tua kita yang sedang sakit. Semoga Allah angkat penyakitnya dengan segera. Allah berikan kesembuhannya dengan segera. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Silakan sambil makan dan minum santai aja. Alhamdulillah, malam ini kita memenuhi undangan daripada Shahibul Hajat untuk seperti biasa acara arisan tiap minggunya, dan juga acara syukuran atas daripada akikah atau kita sebut walimatul akikah daripada keluarga besar Bapak Wahid. Ini ada beberapa yang diakikahkan. Salah satunya adalah Fahrizi Putra, anak kandung daripada Bapak Wahid. Kemudian Desti Widya, anak kandung juga daripada Bapak Wahid. Alhamdulillah juga cucu. Setiap kakek merindukan cucu. Setiap orang tua, setiap pasangan merindukan anaknya. Alangkah baiknya, alangkah bahagianya ketika cucu itu hadir. Apalagi cucu pertama, Masya Allah. Anak pertama, Masya Allah. Semoga akikah yang dilakukan, semua akikah yang dilakukan oleh keluarga daripada Bapak Wahid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, membawa keberkahan buat keluarganya, dijadikan semuanya ini menjadi anak yang salehah. Bukan anak saleh ya, bukan anak saleh, ntar jadi anak saleh. Menjadi anak yang saleh dan salehah. Dan semoga keluarga besarnya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin amin ya rabbal alamin. Akikah ini kita kumpul di sini memenuhi hajat daripada Bapak Wahid ini adalah suatu kesunahan, karena Rasulullah pernah bilang, barang siapa yang tidak memenuhi daripada hajat saudaranya, maka Allah akan tidak penuhi hajatnya di hari kiamat nanti. Ya, memenuhi harapan daripada saudara muslimnya. Misalkan ini kita diundang nggak datang, berarti tidak memenuhi undangannya, maka nanti Allah ancam di yaumil kiamah nanti dia akan tidak diberi memenuhi kebutuhannya. Allah tidak akan memenuhi kebutuhannya. Wa iyyazubil. Alhamdulillah kita hadir di sini. Semoga Allah beri keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akikah adalah tanda syukur. Ya, akikah adalah tanda syukur. Akikah adalah tanda syukur orang tua atas anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa
kehadiran seorang anak. Ya, kita ngucapin syukur kepada Allah atas anugerah yang Allah telah berikan kepada kita. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang banyak bersyukur, maka Allah akan tambah rezekinya. Allah akan tambah karunia-Nya. Allah akan tambah keberkahannya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tapi ada tapinya nih. Ketika Allah anugerahkan anak kepada kita, keturunan kepada kita, kita mesti pinter-pinter untuk mensyukurinya. Anak, cucu itu adalah anugerah. Anak, cucu itu adalah amanah. Ya, hingga akhirnya kita memenuhi suatu kewajiban orang tua kepada anak. Ya, apa sih kewajiban yang mesti kita lakukan sebagai orang tua kepada anak? Yang pertama sekali adalah mendoakannya. Sering-sering kita mendoakan anak-anak kita. Ya, jangan nunggu dapat kesulitan, musibah atau apa. Doain. Kewajiban orang tua untuk mendoakan anaknya. Doa orang tua seperti doa Nabi kepada umatnya. Doa orang tua kepada anak itu seperti doa Nabi kepada umatnya. Otomatis kita harus sering-sering doain anak kita. Doa orang tua kepada anak sangat makbul. Doa anak kepada orang tua sangat makbul. Ya, doa orang tua kepada anak itu sangat makbul, mustajab. Jadi jangan sia-siain karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk berdoa, karena berdoanya kita sebagai orang tuanya itu mustajab. Ya, juga anak jangan lupa kalau mau usaha, mau berdagang, atau sekolah, atau menggapai masa depan, atau menggapai sesuatu, minta doa kepada orang tua. Jangan dilupain seorang anak minta doa kepada orang tua. Ya, jimat yang paling ampuh itu orang tua terkhusus kepada si ibu. Ibu itu doanya mustajab. Ya, makanya hati-hati nih Bu, yang mungkin dengar di rumah-rumah nih. Bu, hati-hati kalau ngomong. Jangan sampai ngomong yang macem-macem. Doa ibu itu mustajab. Apa yang diucapkan itu mustajab. Seperti peristiwa legenda itu, maling kundang jadi batu. Maling kundang apa maling kandang? Jadi batu. Jangan sampai ibu atau orang tua manggil anaknya, Yudi, iya Mbak, Yudi, iya Umi, iya Bu, iya Mak, tapi kagak datang-datang. Si Umi, si Bapak langsung ngomong nih, orang tua langsung ngomong, ini anak budak amat ya, dipanggil-panggil kagak datang. Masya Allah. Wa'iyadzubillah, nanti anaknya budak gimana? Anaknya jadi budak. Ya Allah, tuh cocok. Ya, jangan sampai kayak gitu ngomong yang enggak. Ini anak budak amat. Seminggu kemudian anaknya budak. Dia bingung, lah anakku kok budak ya? Padahal kemarin seminggu yang lalu dia ngomong, ini anak budak amat ya. Masya Allah, jangan sampai kayak gitu. Doain yang baik. Ini anak lama banget ya datangnya.
Emak doain jadi presiden. Nah, tuh bagus doanya. Emak doain jadi lurah. Masya Allah, itu doa. Itu ucapan yang baik. Jadi yang pertama, jangan lupa ya, bakti kita kepada anak adalah mendoakannya, senantiasa mendoakannya agar hidupnya bahagia dunia wal akhirah, agar hajatnya terkabul, apa yang menjadi hajatnya terkabul, agar rumah tangganya aman-aman aja, sakinah mawaddah warahmah dikaruniakan kepada mereka, anak-anak yang soleh dan solehah. Kita doain yang cakap, amin ya robbal alamin. Kemudian yang kedua, jangan lupa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita. Ya, jangan lupa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita. Jangan sampai jadi sarjana komputer, jadi tukang insinyur, jadi pilot, jadi dokter. Nggak apa-apa itu semua, bagus. Tapi jangan lupa ajarin anak kita perihal agamanya. Sudah bisakah dia baca Al-Quran? Sudah bisakah dia menepati waktunya untuk sholat fardu? Sudah bisakah dia bersedekah dengan baik? Sudah bisakah dia memenuhi segala macam ibadah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Berikan pendidikan agamanya, jangan lupa. Jangan berikan pendidikan umum doang, ya. Berikan pendidikan ilmu agamanya. Sangat khawatir, harusnya sangat khawatir ketika kita sudah berumur, anak kita nggak bisa ngaji. Lalu apa yang diberikan ketika kita di dalam kubur? Apa yang dia usahakan buat kita ketika kita sudah berada di dalam kubur? Baca Quran kagak bisa. Padahal itu semua adalah amal-amal daripada anak-anak yang soleh dan solehah. Bagian daripada amal ibadahnya anak-anak yang soleh dan solehah mengirimkan bacaan Quran kepada orang tuanya, mengirimkan pahala sedekah kepada orang tuanya, memberikan kebaikan, kelakuan yang baik kepada orang lain, pahalanya ditujukan kepada orang tuanya. Insya Allah sampai, itu sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jangan sampai kita dikubur anak kita baca Qurannya pelintat-pelintut, malah nyuruh orang baca. Ya, wa iyadzu billah. Kemudian yang ketiga, kewajiban orang tua terhadap anaknya, yaitu memberikan nafkah yang terbaik. Jangan sampai harta yang haram, uang yang haram. Wa'iyadzubillah. Jangan sampai uang yang kita peroleh dari hasil merampok, berjudi, dari hasil-hasil yang tidak baik, korupsi, kita sampaikan kepada keluarga kita, kita kasih kepada anak-anak kita. Itu akan menjadi darah daging yang tidak baik, membentuk perilaku yang kurang baik. Makanya ada tuh anak-anak yang suka melawan kepada orang tuanya, suka ngebentak daripada orang tuanya, suka melawan, suka nggak mau kalau disuruh. Itu buah hasil daripada kita sendiri. Kita memberikan harta, memberikan uang yang tidak baik, memberikan uang yang haram, makanan yang haram kepada anak-anak kita, istri kita, keluarga kita. Makanya mereka pada ngelawan. Betul apa betul ini? Insya Allah betul ya.
Tapi moga-moga bapak-bapak yang ada di sini memperoleh rezeki yang halal, yang banyak, sehingga diberikan kepada keluarga dan anaknya adalah hal-hal yang baik, sehingga anaknya menjadi anak yang saleh dan saleha. Jangan juga dapat uang tuh dari hasil ngakalin orang ya, haram itu. Zolimin orang haram itu. Ya. Kemarin yang baru-baru aneh alamin itu bukan di sini nih, maaf ya, bukan di sini. Aneh cerita umumnya masyarakat Jakarta, terutama panitia kurban. Yang mesti diketahui panitia kurban, ya, bukan di sini, bukan di sini. Nah, aneh cerita umum, bukan di sini. Maafin, aneh cuma kasih tahu. Si pengurban kasih uang kepada panitia, itu uang kurban. Jangan dipilah-pilah buat keuntungan atau profit pribadi. Misalkan, Anda tegesin lagi. Misalkan, ini sama saya kumpulinnya 2 juta. Padahal dia udah kongko sama pedagang, dapatnya 1,5, 1,5 juta. Berarti kelebihan 500. Nah, si pulan ini ngambil 500, padahal itu adalah uang kurban dari saudaranya. Nggak boleh. Itu haram. Wa iyadzubillah. Itu haram. Itu uang kurban dari saudaranya dititipkan kepada panitia. Ini uang kurban. Kecuali kalau panitia kurban ini adalah pedagang sendiri, bukan temannya yang pedagang. Dia punya kambing, punya sapi sendiri, ditawarin sama saudaranya, nih sapi kambing harganya segini, dia lihat bentuknya, dia pedagang itu. Dia ngambil untung karena dia pedagang, bukan dia ngambil untung karena temannya pedagang. Dapat kelebihan, itu haram. Ya, ini hal yang sepele, ini hal yang kecil, nggak boleh dilakukan. Wa iyadzubillah. Yang boleh minta uang potong, boleh. Uang potong, nah itu uang potong, silahkan dah tuh. Panitia mau kasih ke tukang sembelihnya berapa, sisanya buat makan bareng-bareng kepada panitia. Silahkan itu bukan jadi masalah uang potongnya. Atau ada uang-uang lain, silahkan. Yang penting jangan pernah ngakalin uang kurban. Nggak boleh, kecuali dia pedagang sendiri. Insya Allah di sini mah aman. Insya Allah. Aneh bicara. Insya Allah. Aneh bicara nggak di kampung sini. Pokoknya di sini aman. Global, se-Jabodetabek, bahkan Indonesia. Ya. Bukan. Terus semuanya juga nih, mesti diperhatiin juga hal yang kecil. Jadi aneh ngomong korban ya, Masya Allah. Tapi nggak apa-apa, momennya nggak apa-apa ya. Anda sampaikan sedikit aja, karena ini hal yang mesti kita pahami. Tadi masalah uang kurban, sekarang masalah daging kurban. Jangan pernah panitia mengambil daripada daging-daging, misalkan torpedo, lemak-lemak, apa tuh isi perut, jeroan, kecuali diizinkan sama yang pengurban. Dia telepon sama pengurban, Bang Udin, ini torpedo kagak ada yang mau, aneh buat aneh ya. Izin sama yang pengurban, jangan sampai main ambil aja, nggak boleh. Itu punya pengorban, itu amanah. Asal mau dibagi-bagi, bagi kita.
Jangan ngambil pribadi sendiri. Diambil torpedo, dibawa pulang, nyate sendiri di rumah. Dikasih lagi sama anak sama keluarganya. Tuh, tapi nyaman juga nih. Ya, memberikan sesuatu kepada keluarga yang haram. Ini tidak boleh. Ke depannya. Bukan di kampung sini. Kasih tahu sama teman-teman yang di luar kampung sana. Ya, bukan di sini. Di luar kampung sana. Di sini enggak. Di sini amanah semuanya. Insya Allah. Insya Allah amanah ya. Kemudian ini cukup deh tuh. Masalah haram buat keluarga. Enggak boleh ya. Kemudian yang terakhir, bakti kita kepada kepada anak kita, salah satunya adalah memberikan contoh yang terbaik. Memberikan contoh yang terbaik ya. Jangan sampai anak melihat kita nonton TV aja. Itu adalah contoh yang tidak baik. Jangan sampai anak kita melihat kita main HP aja. Jadi jangan dimarahin kalau anaknya main HP aja. Nah kita sendiri main HP. Lagi azan main HP. Bukannya sholat. Main HP. Anaknya ya wajar aja. Jadi main HP terus. Ada waktu-waktunya. Jangan sampai kita marah-marah. Anak kita jadi tukang marah-marah. Jangan sampai kita jadi suka ngegosipin orang. Tuh itu jelek amat sih di depan anak kita. Wah iya, anak kita akan jadi penggibah. Jadi suka ngomongin orang, nggak boleh. Di depan anak kita usahain kasih contoh yang baik. Ya, anak kita mau pinter ngaji, harusnya orang tuanya pinter ngaji. Anak kita mau jadi orang yang soleh, harusnya kita jadi orang yang soleh. Anak kita pengen jadi agamanya bagus, maka kita pun harus mencontohkan memiliki agama yang bagus. Saya pikir demikian cukup. Mudah-mudahan ini manfaat terutama buat saya pribadi. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Barakalhamdulillah ya ma'bud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sallim radallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan li'afana ma huwa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والغنى الناس يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا يا الله في شكرة الموت ونجاة من النار والعفو عند الحساب. ربي اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربي اغفر لي ذنوبي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربي هب لي من الصالحين. 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 ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وهوانا يا كريم اللهم بالفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالمعجزة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة يا فرج الهم يا كاشف الغم يا ملك ويغفر ويرحم ويا ذبي البلاء يا الله يا ذبي الرحمن ويا ذبي البلاء يا رحيم يا رحمن يا رحيم دعوهم يا سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. Pemberitahuan untuk minggu depan arisan diliburkan dulu Pak. Enggak. Jadi minggu depan arisan diliburkan dulu karena kita mau ada tur bersama ke Pantai Anyer. Jadi kata Bang Lang ada capek, jadi libur dulu biar bisa napas. Ya bisa beli petek. Ya. Yang kedepannya salah. Ikan asin. Yang kedepannya salah. Untuk tanggal 23 Bang Jam Bang Piton. Kemudian setelah libur minggu depannya lagi yang menarik adalah Bang